Shalom. Salam juga untuk jemaat yang ada di rumah. Kita hari ini beribadah dalam rangka memperingati kenaikan Yesus ke surga. Kita akan buka Lukas 24. Lukas 24 ayat yang ke-46 sampai dengan 53. Ya. Nanti ayat yang menjadi perhatian khusus yang ditetapkan oleh gereja adalah ayat 47. Lukas 24 46 sampai dengan 53. Lukas 24 46 sampai 53. Demikian sabda Tuhan. Katanya pada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ya, saya ulang, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah padanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itulah pembacaan firman yang berbahagia yang mentaati dalam hidupnya. Hari ini kita memperingati Yesus naik ke surga. Selalu muncul pertanyaan. Pertanyaan pertama, kira-kira Yesus bakal kembali enggak? Semua pasti jawab iya. Tapi kalau dilihat-lihat, sekian lama kok enggak kembali-kembali. Maka dikhawatirkan ada beberapa orang Kristen, bahkan mungkin banyak orang Kristen mulai, emang gua pikirin, ya, enggak balik ya sudahlah. Aku kerjakan yang ada di dunia ini, wis. Aku nikmati hidup di dunia ini. Pusing amat. Yesus datang lagi atau tidak, pusing amat. Kelihatannya dia sudah terlalu enak duduk di surga. Lupa kepada kita. Maka kita kemudian jadi orang-orang yang bersantai-santai menikmati hidup ini saja. Lupa akan tugas panggilan Kristus. Maka tema kita hari ini, ya, tema gereja tahun ini regrowth, ya, in preaching hari ini, yaitu memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, catatan yang pertama bahwa kita tadi melupakan Tuhan yang dianggap tidak balik-balik, membuat kita sibuk dengan urusan kita di bumi ini, berpusat kepada diri kita sendiri. Maka tadi nyanyian tadi mengatakan Bapa dimuliakan, itu perlu diingat kembali. Dan Bapa dimuliakan itu bukan cuma satu slogan kosong, bukan kalimat kosong yang kita ucapkan. Kalau ada apa-apa, buat apa kamu lakukan ini? Semoga biarlah Tuhan dimuliakan, biarlah Tuhan dimuliakan. Tapi bagaimana supaya Tuhan dimuliakan itu? Ada yang bertanya, Tuhan sudah mulia kok perlu dimuliakan lagi? Ya, itu artinya apa? Tuhan dimuliakan adalah Tuhan diakui bahwa dia punya kemuliaan, punya sinar, punya pancaran, kealahan diakui oleh manusia di bumi ini. Nah, peringatan kenaikan Yesus menjadi satu catatan untuk kita kembali memeriksa diri kita dan diri depan Tuhan. Siapa dia, siapa kita? Pertanyaan tadi pemimpin ibadah,
Kalau Tuhan berkata, siapa yang kuutus? Jawabnya, saya. Rodok seret tapinya ya. Nanti kalau Zakadung ngomong saya, melakukannya gimana? Tidak mudah. Maka oleh karena itulah, perlu selalu diingatkan dan diingatkan. Kalau kita perhatikan akan peringatan Yesus tadi, berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan, itu bukan barang baru, bukan hal baru. Kita akan lihat sebentar di Perjanjian Lama. Sejak peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden jatuh dosa, Tuhan sudah mulai dengan apa? Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Kesempatan untuk pengampunan dia berikan. Kesempatan untuk keselamatan dia tawarkan. Dengan dia bikin program keselamatan. Maka Kejadian 3:15 ya, keturunan perempuan meremukkan kepala ular disebut dengan janji induk. Kasih Allah, pengampunan Allah diberikan. Secara nyata, ya. Apa yang terjadi pada saat Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden? Tindakan pertama Tuhan apa? Ada ingat kok ngelamun semua ngantuk, ini udaranya dingin memang di luar musim hujan. Bangun. Topiknya memang tidak terlalu menarik mungkin ya hari ini. Tapi mari kita coba bangkit. Tindakan Tuhan pertama secara praktis beri pakaian kepada Adam dan Hawa. Nyata ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang cuma ngomong, wah aku akan bikin karya keselamatan. Diwujudkan kasihnya itu. Lalu kemudian Abraham, keturunanmu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kemudian Israel, kamu Keluaran 19 ayat 6, kamu akan menjadi terang, kerajaan imam. Ya, kerajaan imam bagi bangsa-bangsa. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu kalimat yang juga dipakai di 1 Petrus. Apa itu kerajaan imam? Imam adalah perantara antara manusia Israel kepada Tuhan. Kalau mereka mau berjumpa dengan Tuhan, mesti lewat imam. Dan Tuhan pakai Israel menjadi perantara untuk membawa bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Sukseskah? Ternyata tidak sukses. Israel hidup untuk dirinya sendiri. Kemudian setelah penghukuman, peristiwa pembuangan, Yesaya 49 ayat 6, terlalu sedikit engkau hanya untuk menjadi hambaku. Aku memanggil engkau untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi Israel tidak bisa setelah pulang dari pembuangan, hidupnya kemudian hanya memikirkan, membenahi akan keadaan di Israel saja yang porak-poranda. Jangan lupa, terang bagi bangsa-bangsa. Dan zaman Yesus terulang kembali. Orang-orang sibuk dengan apa? Mengurusi akan agamanya. Ahli Taurat sibuk mengatur bagaimana hidup yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari umat Israel. Jalan pada hari Sabat tidak boleh lebih dari sekian langkah. Kalau kemudian ada orang sakit pada hari Sabat, berobatnya itu kayak apa? Kalau ini kategori parah, kurang parah, tidak parah, itu bagaimana caranya? Semuanya dibikin. Dan itu menunjukkan apa? Mereka sibuk mengurusi dirinya sendiri. Maka Yesus mengingatkan, kalau kehidupan keagamaanmu seperti ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kembali peringatan-peringatan itu. Pada waktu Yesus selesai dengan karya kematian dan kebangkitannya, dia bicara pada murid-muridnya. Berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Peringatan terus diberikan berulang-ulang. Mungkin saudara jadi bosan. Tapi jangan kita mengatakan bosan. Kalau kita bosan, berarti kita harus berpikir, saya belum melakukan itu. Nah, sekarang catatan yang kedua. Kenapa kok banyak sekali orang Kristen perlu diingatkan ulang? Satu,
Orang Kristen adalah orang yang terlalu sibuk mencari kenikmatan rohani sendiri. Contoh konkret, saya pakai contoh di Alkitab paling enak. Matius 19, seorang pemuda kaya datang pada Yesus. Guru, apa yang harus kulakukan supaya beroleh hidup yang kekal? Oh, kamu harus tidak bunuh, tidak berzina, tidak mencuri, seterusnya. Apalagi yang masih kurang? Pak lihat. Dikhawatirkan orang Kristen sibuk mencari cara-cara untuk mendapatkan hidup kekal. Perlu tidak? Perlu tidak? Tidak perlu. Loh, perlu enggak? Tidak perlu. Orang Kristen tidak perlu sibuk untuk mencari cara bagaimana hidup kekal. Karena ada yang mau jawab? Kita orang Kristen sudah mendapatkan hidup kekal. Kita sudah mendapatkan kepastian keselamatan. Tapi jangan lupa, Israel termasuk pemuda kaya itu orang Yahudi, orang Israel, masih berusaha mencari perbuatan baik supaya dia bisa dapat hidup kekal. Tolong ini jangan dibiarkan muncul kembali. Nada-nadanya sudah mulai banyak di kelompok kekristenan ke arah sana. Sibuk ngasih persembahan. Buat apa ngasih persembahan? Supaya saya masuk surga. Amal bakti perbuatan baik saya menyertai saya pada waktu saya tiba di pengadilan terakhir sehingga saya masuk surga. Tidak. Ya. Kita tidak memberi persembahan, kita tidak beribadah, kita tidak melayani supaya masuk surga. Tidak, karena kita sudah mendapatkan kepastian keselamatan. Amin. Itu dipegang teguh loh ya, dipegang teguh. Karena sekitar kita, saya bicara sekarang sekitar kita, menawarkan itu. Mereka melakukan berbagai macam perbuatan supaya mendapatkan kesempatan masuk surga. Kita tidak usah sibuk cari cara masuk surga. Sekali lagi, jangan bosan. Kita sudah pasti masuk surga. Peganglah keyakinan ini kokoh. Tapi banyak yang keseret. Ya. Kedua, banyak orang Kristen sibuk melengkapi diri. Nah, ini karena masuk dalam kasus pandemi. Belum selesai pandemi ya. Sibuk orang Kristen melengkapi diri dengan pemahaman-pemahaman tentang Tuhan. Sibuk mempelajari doktrin-doktrin, ya, mengenyangkan dirinya, menambah kepuasan pengetahuan imannya. Itu disebut dengan kepuasan rohani pribadi. Ya. Kalau saya bisa memahami soal Allah Tritunggal, saya jujur terang ya, capek. Di dalam masa pandemi ini pertanyaan yang paling sering muncul adalah, kayak apa sih Tritunggal Bapa, Anak, Roh? Katanya pendeta A itu gini. Terus saya jawab, ya, kayak gini. Dia tapi kata pendeta itu, tapi tidak masuk akal omongannya pendeta itu. Dia sendiri bingung, tapi sibuk mendiskusikan pendapatnya pendeta. Saya berkata, tidak ada seorang pun yang, kita bukan Tritunggal ya, tapi bicara singkat. Kita tidak ada yang pernah tahu tentang Allah Tritunggal itu kayak apa. Tapi kita tahu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selesai kita imani. Tritunggal untuk diimani, bukan untuk diperdebatkan. Karena apa? Tidak akan ada orang yang tahu tentang Tritunggal 100% sempurna. Tidak ada yang tahu. Jangan stres perkara itu. Tapi sibuk. Apalagi di musim pandemi, di mana banyak orang browsing, cari di YouTube macam-macam. Segala macam muncul. Dan jangan lupa tidak jarang banyak, saya sebut hamba Tuhan, yang untuk dapat viewer banyak, follower banyak, itu bikin topik yang sensasional, yang menarik, yang membuat orang kemudian ikut dia, dan dia dapat keuntungan. Hati-hati harus ini. Ya. Jadi kita perlu menyadari, kepuasan rohani dicari, silahkan, tetapi tidak berhenti sampai di sana. 3.
Apa yang menjadi penghambat perlu diingatkan? Banyak orang Kristen kemudian terlalu sibuk dengan mengikuti pola dunia ini. Saat ini hal apa yang paling krisis? Hak asasi manusia. Saya mau menikah dengan orang beda iman. Tidak apa-apa toh. Hak asasi toh. Menikah itu hak asasi manusia toh. Kenapa kok dilarang saya harus mencari teman hidup yang seiman? Lalu dengan gampang mereka menikah dengan orang beda iman. Hak asasi manusia. Saya jatuh cinta pada sama jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Hak asasi manusia, tidak apa-apa. Ini makin menggiat ya. Saya punya saudara sepupu itu sering mengirimkan setiap pagi selalu mengirimkan renungan. Singkat, renungannya pendek sekali, tidak sampai 1 layar HP. Dan mayoritas itu bicara tentang hati-hati pada pernikahan sesama jenis. Saya waktu ketemu di pemakaman dia, mau renunganmu sebenarnya bicara soal itu. Dia cuma tertawa, perhatikan. Terakhir ini muncul lagi, masih ingat beberapa hari yang lalu rame? Bendera kaum homoseks dikibarkan oleh Kedutaan Besar Inggris. Coba lihat itu. Saya tahu jawabannya apa waktu dipanggil oleh Menteri Luar Negerinya, jawabannya paling apa? Hak asasi manusia. Mereka punya hak untuk hidup sebagai pasangan walaupun sama jenis kelamin. Bahkan beberapa gereja sudah merestui pemberkatan nikah. Kita tunggu aja nanti di sini. Ada ndak seorang telepon ke saya? Kira-kira nanti masa depannya ini kayak apa ya Indonesia ini ya? Bisa ndak seperti barat homoseks itu? Saya cuma katakan, menurut dugaan saya saat ini, homoseks itu tidak mungkin diakui di Indonesia. Tidak mungkin, sekarang loh ya. Tapi pribadi, siapa bisa menghambat? Maka dia bilang, saya mengkhawatirkan anak saya, cucu saya, itu satu oma bilang, cucu saya nanti kayak apa nih kayak gitu. Kuncinya keluarga, mendidik dengan benar. Tapi hak asasi manusia sering lepas kontrol, keluar jalur, keluar batas, sak karpe dewe. Ini yang harus kita hati-hati ya. Dan itu masuk dalam dunia kekristenan. Cepat atau lambat. Kalau kita tidak punya konsep yang jelas. Tantangan berikutnya, hambatannya apa lagi? Orang Kristen sibuk dengan mencari unreality life. Gampangnya begini. Dunia lain. Ini kelompok Kristen yang frustrasi dengan kehidupan ini, lalu mencoba mencari sesuatu yang indah. Saya tidak akan bicara narkoba, itu banyak terjadi. Orang Kristen masih pengguna narkoba, tetapi yang sekarang ini banyak dimasuki adalah virtual reality, metaverse. Terlepas ada yang ngerti, saya kira yang muda mesti ngerti metaverse, yang tidak ngerti, yang tua-tua tanya anaknya, apa itu metaverse? Ya. Tadi pembicaraan dengan Pak Yusak adalah, saya tanya, ya Pak, jemaatnya di sini sudah antusias kembali onsite, nampaknya bilang sudah ini. Ya, rindu satu hal apa? Dengar firman, bisa online. Bisa dari YouTube. Tapi kenapa Bapak Ibu datang? Selain dengar firman, jangan lupa makna ibadah kebersamaan. Salah satu ciri kelemahan dari metaverse, saya belum bisa mendalami terlalu dalam karena itu masih dalam pembahasan, kehilangan kemanusiaan. Orang coba masuk di sana, ketemu dengan orang lain, ibadah di gereja metaverse. Tapi apakah dia bisa bersentuhan, ngomong langsung? Coba tanya sama yang pacaran. Masa pandemi adalah masa frustrasi, bukan? Cuma bisa lihat wajahnya, dengar suaranya, tapi tidak bisa megang tangannya. Anak-anak muda tuh kalau pacaran kan biasanya di kafe, duduk, pesan es tegan buah, satu saja, sedotannya 2, langsung disedot gini. Terus hidungnya nempel, kayak gitu tuh, coba lihat. Tapi itu tidak bisa di masa pandemi. Metaverse nampaknya, sekali lagi saya tidak tahu 100% soal itu,
Tetapi nampaknya itu akan terjadi seperti itu. Melupakan kemanusiaan, sibuk ke sana. Kita adalah manusia. Ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Kesibukan kita dalam dunia kehidupan kita sendiri melupakan tugas panggilan kita keluar. Terlalu sedikit engkau harus hanya menjadi hambaku. Engkau harus diterang bagi bangsa-bangsa. Saya bagaimana ya bisa bersaksi pada orang lain? Bagaimana bisa? Saya tidak mampu. Saya orangnya pemalu, saya orangnya pendiam. Tapi saya disuruh cerita, tadi diungkapkan itu. Tapi toh ya bisa. Toh. Bapak Ibu, sering sekali kita untuk bersaksi, membicarakan tentang pertobatan pengampunan dosa, kita galau karena kita terjebak dengan konsep saya tidak paham, itu urusannya Pak Henoh, itu Pak Yusuf, Pak Samuel, dan semuanya. Saya tidak punya kemampuan itu. Saya mulai dengan catatan pertanyaan ini. Murid-murid Yesus itu siapa? Orang pinter? Enggak. Nelayan, pemungut cukai, orang-orang sederhana, rakyat jelata dipilih. Bagaimana mereka mungkin bersaksi? Yesus tahu mereka tidak mungkin bisa bersaksi. Karena itu dikatakan, kamu harus tinggal dalam kota sampai kuasa itu diberikan kepada kamu. Apa itu? Roh Kudus. Kita tidak akan mungkin bisa, tetapi kita dibisakan oleh Roh Kudus. Selalu pertanyaan, itu kan ngomongan Alkitab, ngomongannya teori. Caranya kayak apa? Caranya, jadilah dirimu sendiri. Sering kita kalau berpikir kalau bersaksi harus khotbah macam-macam, enggak, ngomong bicara santai. Jadilah dirimu. Apa kepandaian keterampilan kita? Itu yang kita gunakan. Tiap orang berbeda-beda. Murid-murid Yesus berbeda-beda, tapi mereka bisa bicara dengan cara yang tidak sama kepada orang lain. Itu dipakai oleh Tuhan. Kalau kita adalah atlet olahraga ya, dunia peratletan bisa kita pakai. Kalau kita pengusaha, dunia usaha bisa kita pakai. Kalau kita ibu rumah tangga, kita bisa pakai itu juga dalam kaitan dengan tetangga kita. Caranya simple, sederhana. Tapi jangan lupa cara-cara itu perlu didukung dengan satu catatan. Jangan lupa antusias. Tadi pengakuan yang jujur, saya senang dari pemimpin acara. Saya cerita Daud sama Goliat. Daud Goliat, senang. Tapi anak-anak bertanya, kok saya tidak dikenalkan Yesus? Saya mau tahu Yesus. Nah ini. Jadi kita bicara, boleh berbicara moral, boleh berbicara kasih nasihat kepada orang lain. Tapi jangan lupa, buntutnya bicara Yesus. Santai, rileks. Tapi saya mengakui pada era zaman sekarang, cara seperti itu tidak semuanya akan berhasil. Karena apa? Biasanya pada saat orang berjumpa dengan orang Kristen, itu banyak frontal. Yesusmu itu siapa sih? Nah, kita harus waspada ini. Yesusmu siapa? Tidak usah panik, bicara aja apa pengalaman kita tentang Yesus. Salah satu pengalaman yang saya mau ceritakan adalah saya naik kereta api pulang dari khotbah di Jakarta, naik kereta api malam. Duduk jajaran sama orang, ngomong-ngomong, ya cerita macam-macam, terus dia tanya, apa kerjaan Anda? Pengusaha ya? Oh enggak, saya ini habis pulang dari khotbah di Jakarta. Oh, Anda orang Kristen ya? Iya. Lalu mulai nadanya rada sinis. Orang Kristen tuh kaya-kaya ya. Coba lihat gerejanya hebat-hebat, gede-gede, itu semuanya kaya-kaya. Enggak kayak kami. Hidupnya ini serba susah. Bangun tempat ibadah sulit. Saya mengatakan orang Kristen tidak semuanya kaya. Dan konsep dia juga mengatakan ada bantuan lebih. Itu sudah tidak lagi zaman sekarang. Sedikit. Tapi kami orang Kristen punya kesepakatan. Memberikan persepuluhan. Loh, persepuluhan itu apa? Ya gampangnya kayak pajak lah. Kami memberikan persepuluhan pajak kepada Tuhan. Diwujudkan, diberikan pada gereja. Persepuluhan itu gimana? Kalau penghasilan 1.100.000, penghasilan 100.000, 10.000.
Kayak gitu ya? Iya. Lalu keluar statement dari dia. Iya ya, hebat ya kalau kayak gitu. Terus dia diem. Saya juga diem. Lalu dia bertanya, kenapa ya sampai memberikan persembahan persepuluhan? Karena Tuhan Yesus kami sudah memberkati kami. Waduh, dia diam lagi. Rupanya dia tidur, saya juga tidur. Terus tahu-tahu dibangunkan, menjelang masuk ke Surabaya, dibangunkan. Periksaan tasmu, hati-hati. Tadi kok ribut-ribut ada orang mau bongkar tas orang lain. Tasmu aman, aman. Saya ke toilet di kereta api itu, HP-nya lepas dari celana. Waktu kembali dia bilang, ini loh HP-mu, tadi jatuh. Kita tidak saling kenal, nama juga tidak sempat tanya, tapi saya sudah coba menanamkan satu. Yesus baik, kita orang Kristen memberikan persembahan persepuluhan. Ngomong sederhana aja. Pakai teori-teori khotbah yang rumit? Enggak. Sekali lagi tanya Allahmu 3 ya, Bapa, Anak, Roh. Enggak, Allahku itu 1. Cuma dia punya cara bekerja, dia punya pribadi 3. Pakai Bapa, Anak, Roh. Contoh aja misalnya, kamu mengatakan, hai Yusak, engkau bukan bapakku, tapi aku panggil engkau Pak Yusak. Kan sudah, pakailah cara sederhana, jangan rumit-rumit. Ya. Tapi prinsipnya tetap berita pokoknya disampaikan. Perjumpaan dengan Tuhan. Itu sederhana, kita bicara. Tidak usah khawatir ngomong santai, bicara soal sayur, bicara soal harga. Kami gelisah, pakailah nyanyian tadi itu. Tapi kami percaya kami punya Tuhan Yesus. Dia sudah mati bagi aku, dia berikan berkatnya. Pakailah cara-cara bicara yang sederhana. Kalau ditanya yang rumit-rumit tidak bisa jawab, kontak aja Pak Yusak atau Pak Heno, gampang. Nanti kita lain kali dijawab, bisa berikan bantuan, bicara. Dan terakhir, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Tadi kita bicara pada bangsa-bangsa, tapi saya mencoba mengingatkan Yerusalem dari dalam. Ya. Ini yang perlu juga diperhatikan, gereja-gereja, orang Kristen bukan berarti lepas dari pemberitaan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Ada banyak orang Kristen yang dalam keadaan frustrasi, stres karena tekanan-tekanan hidup khususnya di masa pandemi ini. Ekonomi sulit dan mereka kemudian melakukan hal-hal yang mereka anggap bisa mendukung kebutuhan mereka, tapi susahnya apa? Mengabaikan Tuhan. Perlu ada satu pertobatan, satu perubahan, satu rekonsepsiasi kembali tentang Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Seorang bapak hidupnya melayani Tuhan habis-habisan. Harta oke, waktu oke. Dia berkata Tuhan baik, semua doaku dijawab. Suatu kali anaknya meninggal. Sulit untuk dia menerima realita itu. Sulit dia berkata, gimana biasanya Tuhan jawab? Biasanya Tuhan kabulkan permintaan saya. Saya cuma mengatakan, Tuhan sering kita pahami punya cara A. Jangan lupa, dia punya cara A aksen, A double aksen, A triple aksen, dia punya cara B, cara C, cara D. Kita perlu berubah, bertobat, dan mengaku salah karena kita memperlakukan Tuhan seperti pikiran kita dan pengalaman kita. Kita tidak bisa perlakukan Tuhan seperti pola pikir kita. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Bekerja menurut caranya. Ada orang bertanya, caranya gimana? Kehendaknya gimana? Tidak ada di antara kita yang tahu 100%. Ada yang dia nyatakan, ada yang tidak. Ada seorang yang berkata, kenapa ya Tuhan ambil istriku? Kenapa? Terus saya tanya, dapat jawaban. Sampai sekarang belum, aku masih bertanya kenapa. 10 tahun kemudian saya ketemu. Sorry tanya membangkitkan masa lalu. Sudah dapat jawaban? Belum. Tidak usah cari tahu jawaban Tuhan apa. Dia punya otoritas, dia bisa memberitahu pada kita,
dia bisa tidak memberitahu kita. Rubahlah konsep. Ya, kita perlu berubah. Berubah itu sama dengan bertobat tentang pemahaman kita yang salah tentang Tuhan dan karyanya. Gimana? Kita semua sekarang sedang dalam perjalanan menantikan kedatangan Kristus kembali. Tidak usah repot mikiri kapan Yesus datang, tidak perlu. Lakukan tugas pembenahan diri dan pembenahan keluar. Kita adalah saksi-saksi Kristus kepada sekitar kita. Diulangi, caranya kayak apa? Caranya adalah dengan cara yang kita punya, dengan keberadaan kita. Lalu berkata, saya tidak mampu. Roh Kudus menyertai kita. Biarkan ia bekerja. Saya tutup dengan satu contoh pengalaman saya sendiri. Soal Roh Kudus ini. Mungkin saya pernah sampaikan itu. Bapak Ibu pikir kalau khotbah itu gampang ya? Oh iya, sekolah teologi mesti gampang. Enggak. Menyiapkan khotbah itu bukan satu persoalan yang gampang. Sering sekali saya diberi tema. Menyiapkan itu sampai ngoyo, enggak tahu, enggak bisa. Buntu. Saya prediksi kalau saya khotbah 5 menit amin dan pasti jemaatnya marah-marah. Udah turun dari kendaraan, saya bingung nanti ya apa. Tapi begitu masuk gedung gereja, saya temukan poin-poin baru. Nanti disampaikan ini. Naik mimbar, prediksi saya 5-10 menit, ya, dari 5 menit kemudian tambah tadi, tahu-tahu bisa ngomong setengah jam. Saya hebat? Enggak. Sekian hari, bahkan mingguan menyiapkan, frustrasi kok, stres, topiknya sulit. Tuhan memimpin. Ya, maka Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apakah ini perlu dibahas? Waktu kita tinggal 7 menit, soalnya saya dikasih timer. Ya. Cerdik itu apa? Cerdik dan tulus, sudah saya singgung semua itu. Cerdik seperti ular. Cerdik itu pronimos, luwes. Tahu ular? Kalau ular itu selalu belit. Kalau dia di tiang semacam ini, tubuhnya bisa belit macam ini. Tapi kalau dia di datar, dia menjalar rata. Tubuhnya bisa berubah-ubah. Mungkin kalau Yesus mau pakai contoh lain, cerdik seperti bunglon, berubah warna. Orang seperti luwes, mesti luwes di dalam menjadi saksi Kristus di tengah serigala itu. Bagaimana menempatkan diri dengan bijak, sesuai dengan keterampilan, gaya, style kita. Tapi kalau tidak ada catatan yang kedua, cuma cerdik tok, hati-hati kita ikut arus. Kehilangan prinsip. Ya kayak tadi, maafkan. Wah cerita Daud, Goliat, tapi melupakan Yesus. Maka cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tulus itu bahasa Yunaninya akraios, murni, tidak bercampur. Cerdik dan tulus. Seperti merpati. Kenapa? Karena merpati itu biasanya warnanya putih, putihnya putih mulus. Murni, tidak bercampur. Jadi dia berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala, hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita perlu menata diri kita. Tapi di ayat yang berikutnya dikatakan, kalau kamu nanti menghadap para pemimpin agama, jangan khawatir, roh Bapamu akan berkata-kata di dalam kamu. Apa wujudnya? Tidak ngerti. Saya nanti satu kesempatan minggu berikutnya nanti akan diminta untuk berbicara Pentakosta di masa kini. Biasanya orang berpikir Roh Kudus bekerja itu selalu apa? Dengan bahasa roh, dengan penyembuhan, dengan cara-cara yang dahsyat macam-macam, tertawa dalam roh, muntah dalam roh macam-macam. Selalu orang cara ke sana. Masa kini kita tidak bisa mengatakan Roh Kudus itu harus bekerja dengan cara yang dulu dia kerjakan. Masa kini dia akan bekerja dengan cara yang sesuai dengan kondisi saat ini. Bentuknya apa? Jangan lupa, Roh Kudus itu roh. Roh itu angin.
tidak ada bentuknya. Dia bekerja fleksibel, luas sekali. Tapi dia tetap punya satu catatan, kata Yesus. Ia akan bersaksi tentang aku. Saudara sekalian, kita diletakkan di dalam dunia oleh Yesus. Kita punya tugas menjadi saksi, menyampaikan berita Injil, berita kebenaran, berita kasih Kristus kepada semakin banyak orang. Baik itu orang Kristen ataupun bukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kami dipercaya oleh Engkau untuk menjadi saksimu di dunia ini. Kami harus jujur, kami lebih banyak mencari kepuasan rohani, kepuasan intelektual, pengetahuan, sibuk dengan urusan-urusan kami sendiri, sehingga kami kemudian melupakan akan misi, tugas panggilan yang Engkau berikan pada kami, yaitu memperkenalkan Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh pengampunan, Tuhan yang sudah memberikan hidupnya, mati di salib dan bangkit untuk kami orang berdosa. Jadikan kami orang-orang yang bersaksi dengan cara yang sederhana, yang kami miliki, yang kami mampu punyai. Dan biarlah Roh Kudus yang sedang Kau berikan terus memberikan hikmat kepada kami, untuk kami memperkenalkan kasih Kristus, Injil Kristus, kebenaran Kristus, kepada semakin banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan dari-Mu, lengkapi seluruh jemaat di dalam karya pelayanan, karya kerja, kehidupan rumah tangga, dan khususnya pertumbuhan imannya. Lengkapi pendeta Henok, pendeta Yusak, pendeta Samuel, dan semuanya yang menjadi pendeta di tempat ini dan hamba-hamba Tuhan. Tim musik, multimedia, pemandu pujian, pemimpin ibadah, lengkapi mereka dalam karya-karya selanjutnya. Terima kasih Tuhan, biarlah gereja-Mu ini dinikmati oleh semakin banyak orang dan Bapa dimuliakan. Terpujilah nama Bapa, Kristus dan Roh Kudus. Amin.